Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 13 akan mempresentasikan materi mengenai merger dan akuisisi. Sebelumnya, perkenalkan, saya sendiri Umairana Suara Masal Sabila dengan NPM 24201040070 dan Dan saya Zuyina Iridianda Zahra dengan NPM 24 20 10 4116. Saya Dia Prisma TLC dengan NPM 4164. baik, jadi pengertian dari merger itu adalah penggabungan dua perusahaan atau lebih menjadi satu perusahaan baru dengan tujuan meningkatkan nilai perusahaan, efisiensi operasional, serta daya saing. Jadi, misalnya perusahaan A dan perusahaan B itu merger jadi satu perusahaan. Terus selanjutnya, alasan mengapa perusahaan melakukan merger. Yang pertama itu sinergi. Jadi sinergi itu kalau dua perusahaan bergabung, hasilnya lebih besar daripada hasil kalau mereka berjalan sendiri-sendiri. Biayanya juga jadi lebih hemat, manajemen lebih efisien, dan posisi di pasar jadi lebih kuat. Lalu alasan yang kedua yaitu pertimbangan pajak. Jadi perusahaan itu melakukan merger supaya bisa mengatur pajaknya lebih efisien. Kerugian pajak dari perusahaan yang dibeli itu bisa dipakai buat menurunkan pajak yang harus dibayar. Dan laba perusahaan hasil merger bisa digunakan untuk strategi yang membantu menghemat pajak. Lalu alasan yang ketiga itu pembelian aset di bawah biaya pengganti. Jadi perusahaan itu milih beli perusahaan lain karena lebih murah daripada membangun aset baru dari awal. Jadi dibanding bikin fasilitas sendiri yang mahal, perusahaan itu mending langsung beli perusahaan yang udah punya aset tersebut. Alasan yang keempat yaitu diversifikasi. Jadi ketika perusahaan itu mau memperluas bisnis ke industri lain, tujuannya itu biar perusahaan tidak cuma bergantung pada sektor bisnis satu aja. Jadi kalau satu industri sedang turun, perusahaan itu masih bisa bertahan dari sektor lainnya. Keuntungannya itu risiko bisnis jadi lebih kecil dan pendapatan lebih stabil. Tapi ada juga sisi negatifnya. Diversifikasi itu nggak selalu membuat nilai perusahaan meningkat dan kadang malah membuat perusahaan itu kehilangan fokus dari bisnis utamanya. Terus alasan yang kelima itu insentif pribadi manajer. Jadi merger itu yang eh, ada juga alasan merger itu dilakukan karena kepentingan pribadi manajer. Jadi misal kayak manajer itu pengen mempertahankan jabatan, terus menaikkan gaji dan memperbesar kekuasaan. Jadi dengan membuat perusahaan semakin besar melalui merger itu posisi mereka jadi makin kuat dan perusahaan lebih sulit diambil alih. Nah, merger kayak gini tuh disebut dengan merger defensif. Masalahnya jenis manajer ini tuh nggak selalu menguntungkan perusahaan, kadang cuman menguntungkan manajemennya, bukan pemegang saham. Terus alasan yang keenam yaitu nilai pemecah atau breakup value. Jadinya tuh ketika pembeli itu merasa perusahaan yang akan lebih bernilai kalau dipisah-pisah daripada dijual sebagai satu kesatuan. Jadi perusahaan yang dibeli itu unit-unit bisnisnya di dalamnya itu dipisah dan dijual satu persatu. Biasanya total uangnya yang didapat dari penjualan tiap bagian itu lebih besar daripada nilai perusahaan ketika masih utuh. Jadi tujuan utamanya itu mencari keuntungan yang lebih besar. Terus selanjutnya jenis merger itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama merger horizontal itu terjadi kalau dua perusahaan yang bergerak di bidang yang sama bergabung. Jadi tujuannya untuk memperbesar pangsa pasar dan mengurangi pesaing. Yang kedua merger vertikal. Merger ini terjadi ketika perusahaan bergabung dengan perusahaan yang berada dalam rantai produksi yang sama. Jadi bisa berupa pemasoknya atau distributornya. Tujuannya itu supaya proses produksi lebih efisien dan biaya itu lebih murah. Terus yang ketiga,
merger konglomerat terjadi jika perusahaan itu bergabung dengan perusahaan lain yang industrinya tidak berhubungan sama sekali. Jadi tujuan utamanya adalah diversifikasi. Jadi supaya perusahaan itu nggak bergantung pada satu jenis bisnis aja dan resikonya tuh lebih kecil. Jadi, jadi perbedaan tiga jenis merger ini tuh pada siapa perusahaan yang bergabung dan tujuannya masing-masing. Sekarang yaitu pengambilan paksa dan sukarela. Nah, umumnya para pemegang saham ini kan diminta untuk melakukan tender atau menyerahkan sahamnya kepada lembaga keuangan yang ditunjuk. Bersamaan dengan pengesahan dari notaris memindahkan kepemilikan saham kepada pengakuisisi. Nah, pemegang saham perusahaan target kemudian menerima pembayaran tertentu berupa saham biasa dari perusahaan pengakuisisi, di mana pemegang saham perusahaan target menjadi pemegang saham perusahaan pengakuisisi itu berupa uang tunai, obligasi, atau campuran antara tunai dan efek. Nah, ini itu disebut dengan merger sukarela atau merger sukarela ini merupakan merger yang disetujui oleh kedua perusahaan. Nah, kalau yang merger paksa ini merupakan merger di mana perusahaan target tidak menyetujui adanya akuisisi. Dalam suatu merger paksa, perusahaan pengakuisisi akan memberikan suatu penawaran tender dan sekali lagi meminta para pemegang saham untuk menyerahkan saham sebagai ganti dari harga yang ditawarkan. Kali ini tuh manajer perusahaan target akan menawarkan pemegang saham untuk tidak menyerahkan sahamnya dengan mengatakan bahwa harga yang ditawarkan itu tuh terlalu rendah. Next. Next. Selanjutnya ada analisis merger yang target. Nah, beberapa metode yang digunakan itu analisis kas diskonto, eh, pendekatan arus kas terdiskonto dalam menilai suatu bisnis melibatkan aplikasi prosedur penganggaran modal untuk keseluruhan perusahaan dan bukan untuk satu proyek saja. Untuk menerapkan metode ini, dua item kunci diperlukan. Yang pertama itu laporan keuangan pro forma yang memperkirakan arus kas inkrementasi yang diharapkan dari merger, dan yang kedua ada tingkat diskonto. Nah, yang kedua ada metode pengganda pasar. Nah, metode pengganda pasar ini tuh di mana menerapkan pengganda yang ditentukan oleh pasar terhadap laba neto, laba per saham, penjualan, atau nilai buku, ataupun eh, untuk bisnis. Yang kedua ada menetapkan harga bid, di mana perusahaan bergabung dengan perusahaan yang ada di rantai produksi yang sama. Yang ketiga ada kendali pasca merger, ketika perusahaan yang dimiliki publik ini tidak dimiliki oleh manajernya dan bermerger dengan perusahaan lain. Manajer perusahaan akan mengembalikan posisi pasca manajernya. Next. Nah, selanjutnya ada peran bank investasi. Nah, bank investasi ini terlibat dalam merger dengan beberapa cara, yaitu yang pertama ada mengatur merger, yang kedua mengembangkan taktik bertahan, yang ketiga menciptakan nilai wajar, yang keempat ada pembiayaan merger, dan kelima operasi arbitrase. Next. Nah, yang pertama ini mengatur merger, di mana bank-bank investasi ternama memiliki kelompok merger dan akuisisi yang beroperasi di bagian keuangan mereka. Anggota kelompok ini akan mengidentifikasi perusahaan yang memiliki kelebihan kas yang ingin membeli perusahaan lain.
perusahaan yang ingin dibeli dan perusahaan yang karena sejumlah alasan tertentu itu menarik bagi perusahaan lain. Next. Yang kedua ada mengembangkan taktik bertahan. Ini itu ada beberapa. Yang pertama mengubah anggaran dasar perusahaan sehingga hanya 1/3 dari direktur yang dipilih setiap tahun dan atau sehingga 75% persetujuan. Yang kedua ada berusaha meyakinkan pemegang saham perusahaan target bahwa harga yang ditawarkan selalu rendah. Yang ketiga ada menghembuskan isu anti monopoli sehingga Departemen Kehakiman akan turun tangan. Yang keempat ada membeli kembali saham di pasar terbuka. Ini dalam usaha untuk mendorong harga di atas yang ditawarkan oleh calon pengakuisisi. Yang kelima ada mendapat white knight yang dapat diterima oleh manajer perusahaan target untuk bersaing dengan calon pengakuisisi. Yang keenam ada mendapatkan white square yang bersahabat dengan manajer saat ini untuk membeli saham perusahaan target yang cukup untuk menghalangi merger. Dan yang terakhir itu mengambil poison pill. Nah, poison pill ini tuh tindakan yang akan sangat merugikan perusahaan bila perusahaan diambil alih oleh perusahaan lain. Next. Yang ketiga, menciptakan nilai wajar. Nah, apabila merger sukarela itu sedang diusahakan oleh kedua manajemen perusahaan, nah ini penting untuk dicatat bahwa harga yang disetujui itu adalah harga yang wajar. Nah, jika tidak pemegang saham salah satu perusahaan itu dapat untuk menolak mergernya. Next. Yang keempat yaitu pembiayaan merger, di mana banyak merger yang dibiayai dan dengan dana kas terlebih perusahaan pengakuisisi. Nah, meskipun demikian, apabila pengakuisisi ini tidak memiliki kas lebih, perusahaan kan akan membutuhkan sumber dana dan mereka itu biasanya akan mencari di bank investasi. Yang kelima itu operasi arbitrase, di mana arbitrase ini umumnya berarti secara simultan membeli dan menjual komoditas atau efek yang sama di dua pasar yang berbeda pada harga berbeda dan memperoleh tingkat pengambilan bebas risiko. Oke, izin masuk teman-teman semuanya. Yang selanjutnya itu apakah merger menciptakan nilai bukti empiris? Nah, jadi seluruh aktivitas merger ini menimbulkan dua pertanyaan, yaitu yang pertama apakah akuisisi keuangan menciptakan nilai? Dan yang kedua adalah jika demikian bagaimana kedua pihak saling berbagi nilai. Nah, jadi untuk tentang siapa yang akan diuntungkan dari akuisisi dapat diuji dengan mempelajari perubahan harga saham atau melihat nilai dari pergerakan harga saham. Dan jadi kan ketika merger ini diumumkan, harga saham ini akan bergerak. Perubahan harga saham ini tuh memberikan sinyal apakah masyarakat ini percaya merger ini menciptakan nilai atau dan siapa profitnya seperti itu. Nah, tapi kan kita nggak bisa melihat harga saham begitu aja. Jadi dikenal istilah abnormal return atau kenaikan harga saham di luar pengaruh pasar umum. Nah, lalu penelitian dari tahun 1960 hingga sekarang ini kan menunjukkan hasil yang sangat konsisten. Nah, di mana penelitian dari tahun 1960 sampai sekarang kan menunjukkan hasil yang konsisten karena menunjukkan hasil yang di mana pemegang saham perusahaan target ini paling diuntungkan karena harga saham target meningkat sekitar 30% dan pada merger sukarela ini hanya meningkat sebesar 20%. Nah, tapi baik dalam kesepakatan paksa ataupun sukarela, harga saham perusahaan pengakuisisi secara rata ini tetap sama.
Oke, next. Jadi di sini ada aliansi korporat. Nah, merger merupakan suatu cara bagi dua perusahaan untuk menggabungkan kekuatan, tetapi banyak perusahaan yang melakukan kesepakatan kooperatif yang disebut aliansi korporat atau aliansi strategis. Nah, jadi pada intinya itu adalah aliansi korporat adalah kerjasama antara dua perusahaan untuk mencapai tujuan tanpa harus merger atau akuisisi. Salah satunya ini adalah joint venture, di mana joint venture itu menjadi salah satu bentuk aliansi korporat di mana bagian-bagian perusahaan bergabung untuk mencapai tujuan tertentu dan juga terbatas. Nah, contohnya ini Whirlpool, perusahaan dari AS dan juga Philips dari Belanda, di mana Whirlpool ini bikin joint venture dengan Philips untuk membuat produksi untuk memproduksi perangkat listrik dengan merek Philips di 5 negara Eropa. Nah, jadi tujuannya ini Whirlpool ini dari perusahaan AS ini biar bisa memasuki atau bisa menancapkan kakinya ke pasar Eropa, sedangkan Philips kan udah ada brand kuat di sana, jadi kayak saling win-win solution gitu loh. Nah, lalu next ada investasi private equity. Nah, investasi private equity adalah suatu perusahaan atau investor yang mengumpulkan dana dari orang kaya dan mencari peluang melakukan investasi yang menguntungkan. Dan dalam kebanyakan kasus, perusahaan melakukan pembelian berutang atau leverage buyout. Nah, jadi leverage buyout ini tuh situasi di mana sekelompok kecil atau investor kecil ini meminjam dalam jumlah besar untuk membeli seluruh saham perusahaan. Misalnya itu 70% sampai 90% pembelian ini dibeli pakai uang utang gitu. Jadi misal 70% sampai 90% itu ada seorang perusahaan atau investor yang membeli sebuah perusahaan dengan uang utang, lalu sisanya itu pakai modal pribadi. Nah, nantinya utang ini dibayarnya gimana? Utang ini tuh dibayarnya pakai cash flow dari operasi perusahaan yang telah dibeli sama penjualan aset seperti itu. Next. Nah, lalu di sini ada divestasi, di mana divestasi adalah perusahaan menjual atau melepaskan sebagian bisnisnya, aset atau anak perusahaan dikarenakan ada alasan strategis. Nah, jenis-jenis divestasi ini yang pertama adalah menjual unit operasi kepada perusahaan lainnya. Artinya itu perusahaan menjual seluruh divisi atau unit bisnis ke perusahaan lain. Yang kedua itu adalah mengatur bisnis yang akan didivestasi sebagai perusahaan terpisah dan kemudian melakukan spin-off kepada pemegang saham perusahaan yang mendivestasi. Nah, lalu yang ketiga itu ada mengikuti langkah-langkah spin-off tetapi hanya menjual sebagian saham perusahaan. Nah, jadi yang nomor tiga ini mirip dengan spin-off tapi hanya sebagian kecil saham yang dijual ke publik atau ke investor baru. Dan yang keempat adalah melikuidasi aset secara langsung. Oke, next. Lalu ada ilustrasi divestasi. Nah, divestasi ini sering dilakukan oleh perusahaan besar untuk menata ulang strategi usahanya. Nah, contohnya ini pada tahun 2014, banyak perusahaan mengumumkan spin-off besar seperti eBay yang melakukan spin-off unit PayPal. Lalu ada Hewlett Packard yang membagi dirinya jadi dua perusahaan dan contoh yang lainnya. Lalu dalam periode yang lebih panjang ini tuh lalu dalam periode yang lebih panjang ini divestasi juga membentuk ulang berbagai berbagai industri. Contohnya sendiri adalah Pepsi. Pepsi ini melepaskan bisnis restoran cepat sajinya karena sinergi yang tidak sesuai. Nah, jadi dengan berbagai contoh yang ada, divestasi ini tak hanya menjual aset, tetapi merupakan keputusan strategis bagi perusahaan untuk memperbaiki fokus, efisiensi, dan juga daya saing perusahaan. Next. Jadi izinkan kami untuk membacakan kesimpulan dari presentasi materi kami, yaitu adalah merger dan akuisisi merupakan strategi penting bagi perusahaan untuk berkembang dan memperkuat posisi mereka. Melalui merger dan akuisisi, perusahaan dapat memperoleh teknologi baru, memperluas pasar, meningkatkan efisiensi, dan menciptakan sinergi yang diharapkan dapat meningkatkan nilai perusahaan. Nah, strategi ini juga memiliki risiko yang besar dan dapat gagal dalam mencapai tujuannya sehingga perencanaan yang matang dan analisis yang mendalam adalah kunci keberhasilan bagi perusahaan. Jadi sekian presentasi hasil diskusi dari kelompok 13
Bila ada kurangnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.